Hampir setiap hari warga melaporkan temuan bayi yang dibuang, baik dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal dunia. Padahal selain ada konsekuensi hukum atas tindakan itu, psikologis dan kesehatan ibu bisa terganggu. Ada bantal itu, ada bantal. Mereka melakukan hubungan intim dan akhirnya ceweknya hamil. Tangisan bayi dan ketukan pintu membuat pemilik rumah kaget pada Minggu dini hari. Pemilik rumah pun tidak berani untuk keluar mengeceknya. Namun setelah mengecek bersama tetangganya, ternyata memang benar ditemukannya bayi yang diduga masih berumur 3 hari. Tergeletak di kursi kayu ini tanpa ditemani oleh orang tuanya. Bayi malang itu ditemukan di depan sebuah rumah di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada awal Mei. Setelah dinyatakan sehat oleh petugas Puskesmas Pulau Gadung, bayi laki-laki itu lalu dirawat dinas sosial di Panti Sosial Balita Cipayung. Identitas orang tua bayi terungkap dari rekaman kamera pengawas. Si Joli yang hidup tanpa ikatan pernikahan itu ditangkap di sebuah indekos di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keduanya terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kenapa mereka buang? Karena hubungan mereka belum disetujui oleh kedua orang tua, dari pihak laki-laki maupun kedua pihak perempuan. Dan mereka malu kalau hubungan mereka belum disetujui, kenapa ada anak. Kasus pembuangan bayi yang terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur hanyalah salah satu kasus yang terjadi di beberapa daerah, hanya terjadi di bulan Mei saja. Mirisnya, bayi yang dibuang sebagian besar dalam kondisi meninggal dunia sebelum ditemukan oleh warga. Saya ngikuti aplikasi aja. Di Medan, Sumatera Utara, jasad bayi laki-laki dibuang menggunakan jasa kurir daring. Perempuan 21 tahun ditangkap karena membuang bayi hasil perbuatannya sebagai pekerja seks komersial. Kakak kandung tersangka turut ditangkap karena membantu adiknya membuang bayi. Sedangkan di Semarang, Jawa Tengah, seorang perempuan ditangkap karena membuang bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya sesama buruh pabrik. Anak malang itu dibunuh dan dibuang di pinggir jalan tol karena takut ketahuan suami sah. Tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum yang berat, mengandung selama 9 bulan lalu membuang anak yang dilahirkan berdampak pada psikologis sang ibu. Apalagi ketika proses persalinan dilakukan diam-diam tanpa didampingi tenaga medis. Wanita ini melahirkannya di tempat yang tidak wajar. Apa ini ada dampak juga, Dok? Semestinya perlu suatu kondisi yang dalam tanda petik bersih, steril, dan lain-lain. Ya, karena ada risiko-risiko trauma yang bisa terjadi. Nah, kalau dia melahirkan di sembarang tempat, tidak ada yang nolong, misalnya di toilet atau misalnya di semak-semak gitu ya, ya syukur-syukur dia selamat loh. Karena proses melahirkan itu tidak mudah. Nah, ada risiko trauma jalan lahir. Bisa saja bermasalah karena robekan jalan lahir ataupun infeksi yang mungkin mempengaruhi kehidupan reproduksinya nanti, baik dari sisi seksualitasnya maupun dari sisi kesuburannya. Nah, itu dampak ke wanitanya. Bagaimana secara medis sendiri untuk mengantisipasi agar fenomena ini tidak terjadi lagi, Dok? Pendidikan seksual sejak dini itu bukannya memacu mereka untuk melakukan, tapi memberi pengertian mereka tentang hak reproduksi dia. Nah, itu sebenarnya fungsinya edukasi seksual sejak dini itu seperti itu. Jadi bukan dianggap ngajarin anak-anak untuk ngesek, tapi supaya mereka tahu kesehatan seksual mereka sejak dini supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Lingkungan sosial yang baik, terutama di dalam keluarga, dapat mencegah fenomena membuang bayi yang baru saja dilahirkan. Pemerintah juga diharapkan bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi terhadap kalangan remaja. Agi Gunasandi dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.